warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori humanistik dari Carl Rogers. Sebelumnya perkenalkan, saya Lira Dorentia dengan NIM 0045. Saya Tasya Nazarina dengan NIM 0013. Saya Arya Jalasena dengan NIM 0072. Dan berikut ini adalah beberapa anggota kita. Sebelumnya, siapa sih Carl Rogers itu? Carl Rogers merupakan pelopor terapi berpusat pada klien serta tokoh utama dalam pendekatan humanistik. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat, dan wafat pada tanggal 4 Februari 1987 di San Diego, California, Amerika Serikat. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Wisconsin serta Madison Teacher College dan juga Universitas Columbia. Rogers menekankan teori bahwa hubungan antara terapis dan klien seharusnya didasarkan pada empati, kongruensi, penerimaan positif tanpa syarat. Pendekatan humanistik sangat menghargai individu sebagai organisme yang memiliki potensial, di mana setiap organisme dapat mencapai potensial dalam mengembangkan aktualisasi dirinya. Di mana self dapat diperoleh dari pengalaman-pengalaman di mana kita menjadi objek dan subjek tersebut. Rogers mengemukakan 19 rumusan mengenai hakikat self ini, di mana secara garis besar setiap organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah atau biasa disebut phenomenal field, di mana individu ini terletak sebagai titik pusatnya. Yang kedua yaitu organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya atau bisa disebut subjective reality. Yang ketiga, organisme mereaksi medan fenomena secara total, gestalt, dan secara tujuan atau goal directed. Yang keempat yaitu organisasi mempunyai keinginan untuk self-actualization, maintain, atau aging. Yang kelima yaitu tingkah laku merupakan usaha yang berarah tujuan untuk memuaskan self-actualization, maintain, serta aging. Yang keenam, emosi akan selalu menyertai tingkah laku yang bersifat goal directed. Yang ketujuh yaitu memahami tingkah laku seseorang dengan memakai internal frame of reference atau kerangka pandangan orang itu sendiri. Yang kedelapan yaitu sebagian dari phenomenal field yang disebutkan di awal secara berangsur dapat mengalami diferensiasi. Yang kesembilan yaitu self structure terbentuk sebagai hasil interaksi organisme dengan phenomenal field, terutama interaksi evaluatif dengan orang lain. Yang kesepuluh yaitu saat mengalami konflik dengan nilai-nilainya, organisme dapat meredakan konflik tersebut dengan dua cara. Yang pertama yaitu merevisi gambaran dirinya serta mengaburkan nilai yang semula ada di dirinya. Yang kedua, dapat mendistorsi nilai-nilai yang terintrojeksi ataupun diasimilasi. 11 yaitu pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seseorang akan diproses dengan disimpulkan, diabaikan, dan diingkari. Selanjutnya yaitu umumnya tingkah laku akan konsisten dengan self-concept yang dimilikinya. Yang ke-13 yaitu tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan organisme tidak dilambangkan dan bisa tidak konsisten dengan self yang dimilikinya. Yang ke-14 yaitu akan terjadi psychological maladjustment ketika organisme menolak menyadari adanya pengalaman sensorik yang tidak dapat disimpulkan dan disusun. Selanjutnya yaitu terdapat psychological adjustment ketika organisme dapat menampung atau mengatur semua pengalaman sensorik di dalam dirinya. Yang ke-16, setiap pengalaman yang tidak sesuai dengan self-struktur yang dimiliki individu akan diamati sebagai ancaman atau threat. Yang ke-17 yaitu pengalaman yang tidak konsisten dapat diuji dan juga diamati serta struktur self direvisi untuk dapat mengasimilasi pengalaman tersebut. Yang ke-18 yaitu organisme mengamati dan menerima semua pengalaman sensoriknya ke dalam sistem yang integral dan konsisten sehingga ia dapat mengerti dan memahami orang lain sebagai individu yang lain. Terakhir yaitu semakin banyak individu yang mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam struktur self-nya, maka kemungkinan terjadi introjeksi atau revisi nilai-nilai akan semakin besar. 19
19 poin ini akan dijelaskan kembali oleh teman-teman saya berikutnya. Selanjutnya adalah struktur kepribadian. Rogers tidak menekankan aspek struktural dari kepribadian. Namun, 19 rumusannya yang mengenai hakikat pribadi diperoleh 3 konstruk utama yang penting dalam teorinya. Yang pertama yaitu organisme. Organisme adalah tempat semua pengalaman, yaitu persepsi seseorang mengenai peristiwa yang terjadi dalam dirinya maupun di luar dirinya. Dalam perorganisasian realita adalah macam-macam persepsi yang bersifat subjektif, benar atau salah. Realitas subjektif semacam itulah yang menentukan tingkah laku. Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan bertujuan, yakni tujuannya aktualisasi diri dan pengembangan diri. Yang kedua, fenomena fact merupakan keseluruhan pengalaman baik yang internal maupun eksternal, disadari maupun yang tidak disadari. Beberapa deskripsi berikut dapat menyebutkan tentang fenomena fact. Yang pertama, pengalaman internal, persepsi tentang diri sendiri. Yang kedua, pengalaman eksternal, persepsi tentang dunia luar. Yang ketiga, pengalaman yang disimpulkan, diamati dalam kaitan dirinya, dan pengalaman inilah disadari oleh individu tersebut. Yang keempat, disimpulkan tetapi dilingkari. Pengalaman ini tidak konsisten dengan dirinya dan berkemungkinan besar untuk menekan dirinya. Dan yang kelima yaitu tidak disimpulkan. Pengalaman ini diamati tapi tidak konsisten dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah self. Self merupakan konsep pokok dari teori kepribadian Rogers, sehingga dapat dikatakan self merupakan satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Self terbentuk melalui diferensi fenomena fact. Self juga terbentuk melalui interpretasi nilai-nilai orang tertentu dan dari histori pengalaman. Self bersifat internal dan konsisten. Pengalaman yang tidak sesuai dengan self struktur dianggap sebagai ancaman. Self dapat berubah sebagai akibat kematangan biologi dan budget seseorang. Self konsep menggambarkan konsepsi orang mengenai dirinya sendiri. Ciri-ciri yang dianggap menjadi bagian dari dirinya. Self konsep dalam bentuk apa adanya disebut self structure. Untuk membedakan dengan ideal self yang terdiri dari apa yang diinginkan seseorang untuk menjadi atau dibekali seseorang sebagaimana dirinya seharusnya sebagai tujuan perkembangan dan prestasi. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Yang pertama adalah positive thinker. Bagi pengangkat self-concept dengan membedakan dan kemudian internalisasi dan pengalaman eksternal yang memuaskan aktualisasi diri bawaannya. Pengalaman dinilai apakah dapat memiliki atau tidak, mudah-mudahan dan fisik, namun kemudian berkembang menjadi kepuasan emosional dan sosial. Akhirnya, self-concept mencakup gambaran siapa dirinya, siapa
tidak memberi contoh konkret jika sudah dilatar belakangi tendensi aktualisasi, tetapi mungkin dijelaskan dalam jika laku yang ingin mencapai atau menyelesaikan sesuatu yang penting, seorang menjadi lebih kaya dan memuaskan. Ringkasannya, Rogers mengasumsikan bahwa pada dasarnya ada peluang semua tingkah laku manusia diarahkan atau bertujuan meningkatkan kompetensi yang berarti mengaktualisasi diri. Selanjutnya yaitu proses kepribadian. Teori kepribadian Rogers menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan dorongan alami individu untuk mencapai aktualisasi diri. Setiap orang dapat berkembang sepenuhnya jika berada dalam lingkungan yang mendukung. Konsep utama meliputi 1. Konsep diri. Ya, jelas bagaimana individu melihat dirinya sendiri. Yang kedua adalah aktualisasi diri. Dorongan untuk mengungkapkan potensi yang ada di dalam diri. Yang ketiga, congruence, yaitu keseimbangan atau pengalaman dan konsep diri. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat, yaitu dukungan tanpa syarat penting agar individu dapat berkembang tanpa takut dihakimi. Yang terakhir, yaitu 5, terapi berpusat pada klien. Pendekatan terapeutik yang mendorong pertumbuhan dengan empati dan penerimaan. Selanjutnya yaitu pengembangan kepribadian. Istilah yang dipakai Rogers menggambarkan individu yang mampu merealisasikan potensi dan pemahaman yang lengkap mengenai dirinya sendiri. Terdapat 5 ciri kepribadian fully function person sebagai berikut. Yang pertama yaitu openness to experience. Individu mampu mendengar dirinya sendiri, merasakan secara mendalam pengalaman visceral, sensori, emosional, dan kognitif dalam dirinya tanpa merasa terancam. Kedua, existential living. Kecenderungan untuk hidup sebenarnya dan seberisi mungkin pada setiap eksistensi. Yang ketiga, organistic trusting. Individu membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan perasaan sendiri yang dirasanya benar sebagai bukti kompetensi dan keyakinan untuk mengarahkan tingkah laku yang memuaskan. Yang keempat, experience freedom. Individu merasa bebas memilih apa yang mereka inginkan. Yang kelima, creativity. Merupakan kemasakan psikologi yang optimal dan berkemungkinan besar memunculkan ide-ide baru. Lalu ada incongruence. Terjadi ketika individu dihadapkan dengan pengalaman yang mengancam konsep diri atau self-nya yang memaksanya untuk mendistorsi atau mengingat pengalamannya. Ketika pengalaman incongruent sering itu, tingkat kecemasan yang terjadi dapat merusak rutinitas dan orang menjadi neurotik. Lalu kecemasan dan ancaman. Rogers mendefinisi kecemasan sebagai keadaan tidak nyaman dan ketegangan yang sebabnya tidak diketahui. Ketika orang semakin menyadari ketidakkongruensi antara pengalaman dengan persepsi dirinya, kecemasan berubah menjadi ancaman terhadap konsep diri kongruen dan terjadi pergeseran menjadi sikap diri tak kongruen. Lalu defensiveness, tingkah laku bertahan yang dipakai untuk menangani inkongruen, dapat efektif atau tidak efektif. Selanjutnya, disorganisasi. Disorganisasi kepribadian dapat terjadi mendadak atau berangsur-angsur, namun sumbernya tetap sama, yakni defense yang tidak dapat dioperasikan dan struktur sel yang pecah. Di sini saya akan menjelaskan urutan penerapan dalam teori Rogers. Yang pertama adalah teknik riset. Teknik riset ini menggunakan konten analis, rating scale, dan euteknis. Yang kedua adalah psikoterapi. Psikoterapi ini ditekankan kepada klien. Yang ketiga adalah kondisi. Kondisi di mana klien harus mempunyai kecemasan dan kita sebagai psikologi
harus menerima dengan positif pada klien tanpa syarat dan bersikap empati pada penderitanya. Lalu yang ketiga, kontak berlangsung dalam waktu yang sangat lama, ya, karena ini proses membutuhkan waktu yang panjang. Yang keempat adalah proses. Proses ini dibagi jadi 7 tahap, yaitu 1. Klien tidak mau mengkomunikasikan dirinya. Kedua, sikap tubuhnya berkurang. Mereka membahas kejadian eksternal dan orang lain. Yang ketiga, klien semakin bebas tentang perasaan secara mendalam dan berbicara tentang dirinya secara mendalam. Keempat, klien mulai mengalami perubahan dan pertumbuhan yang penting. Lalu ditandai dengan pertumbuhan yang dramatis mendekati fungsi yang utuh atau aktualisasi diri. Dan yang terakhir, klien mencapai fungsi sempurna, jadi dia dapat mengakui dirinya sendiri. Yang kelima adalah hasil. Setelah menjalani beberapa proses, maka hasil dari klien bisa diamati. Tentu, tidak semua bisa mencapai yang optimal, karena masalah yang dihadapi klien sangat bervariasi dalam jenis masalah, tingkat keparahan masalah, dan tingkat kerumitan atau kompleksitas dari masalah tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Pendekatan terapi berpusat klien dari Rogers sangat populer di kalangan psikolog dan konselor pendidikan, konselor bimbingan, serta kerja sosial. Menangani masalah-masalah gangguan emosional, teori kepribadian yang dikembangkan memang tidak sepopuler aplikasi terapinya. Namun, beberapa konsep dan yang dielaborasinya dapat pengakuan yang sangat luas, seperti konsep kongruen, konsep diri, penerimaan tanpa syarat, dan aktualisasi diri. Terima kasih. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai Carl Rogers. Mohon maaf apabila kita memiliki kekurangan Dan juga kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.